بلا صدام الغرب إرهابيين محتاجين شرطة ديروا بالكم. Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Mimin ingatkan bahwa konten ini full menceritakan sebuah alur cerita film, yang mana akan mengurangi kenikmatan kalian saat menonton filmnya secara langsung. Namun, kalau kalian suka dan nggak masalah dengan spoiler, silahkan lanjut dan nikmati hidangannya. Kali ini Underland Movie bakal bacain alur cerita film yang berjudul Mosul. Terlihat keadaan kota Mosul yang sudah hancur lebur akibat peperangan antara ISIS dan pemerintah Irak yang berkecambuk di sana. ISIS saat itu mencoba melarikan diri dari kota tersebut, setelah masa pendudukan yang mereka isi dengan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyerangan yang barbar tanpa henti kepada warga sipil dan pemerintah. Satu-satunya pasukan yang tanpa henti melawan ISIS adalah tim SWAT Nineveh, yang merupakan pasukan elit kepolisian Irak. Tim SWAT juga satu-satunya musuh ISIS yang tidak akan mendapatkan pengampunan oleh ISIS jika mereka tertangkap. Mereka akan langsung dieksekusi tanpa penawaran bertobat dan bergabung dengan ISIS. Sebelum mulai, pastikan sobat sekalian subscribe channel ini, agar silaturahmi antara kita tetap terjaga sob. Scene awal memperlihatkan 3 orang polisi Irak sedang terdesak di sebuah bangunan. Mereka juga berhasil menangkap 2 orang anggota ISIS. Tembakan demi tembakan dari ISIS menghujani mereka. Mereka terus bertahan hingga amunisi mereka habis. Dan satu-satunya senjata yang bisa mereka gunakan adalah sebilah pisau kecil dan pecahan botol kecap. Saat mereka telah pasrah, tiba-tiba terdengar tembakan dari arah lain. Tapi anehnya, peluru dari tembakan tersebut tidak mengarah ke mereka. Kawa memanggil-manggil pamannya untuk mengecek keadaannya. Ternyata pamannya telah meninggal dunia akibat tertembak di dadanya. Setelah suara tembakan mereda, Kawa pun melihat keluar. Ternyata mereka diselamatkan oleh tim SWAT Nineveh. Kawa pun terkejut melihat mereka secara langsung, karena dari kabar yang beredar semua anggota tim SWAT sudah mati saat menjalankan misi. Mayor Jasim yang merupakan pimpinan tim SWAT kemudian menanyakan kepada Kawa dan Jamal mengapa ada polisi lokal di sana. Jamal mengatakan bahwa mereka mengejar dan menangkap ISIS karena ISIS menyeberang dan menjual narkoba yang akan ditukarkan dengan amunisi dan senjata. Mayor Jasim juga bertanya ke Kawa sudah berapa lama ia menjadi polisi. Ternyata Kawa baru menjadi polisi selama 2 bulan sob. Namun ia sudah memiliki kemampuan berperang yang bagus. Dan tiba-tiba tim SWAT mengangkat anggota ISIS yang berhasil Kawa tangkap hidup-hidup. Di sana mereka merekam dan langsung menggorok leher ISIS itu tanpa ampun. Selanjutnya, Mayor Jasim membuka sebuah daftar nama yang ia punya. Itu adalah daftar orang-orang yang terlibat dengan ISIS. Ia lalu menanyakan nama lengkap Kawa dan Jamal. Hal itu dilakukan karena banyak juga anggota ISIS yang merupakan anggota kepolisian. Setelah dicek, mereka tidak terindikasi sebagai anggota ISIS. Lalu Mayor Jasim menanyakan apakah ada anggota keluarga mereka yang mati dibunuh oleh ISIS. Kawa mengatakan bahwa pamannya baru saja mati karena pertempuran tadi. Mayor Jasim juga mengatakan apakah Kawa sudah menikah. Kawa menjawab jika dirinya sudah menikah, ia pasti tidak akan berada di sana untuk berperang. Entah apa yang ada di pikiran Walid. Mendengar ucapan itu, Walid tiba-tiba tersinggung dan ingin menghajar Kawa. Kemudian, tanpa basa-basi, Mayor Jasim memberikan topi SWAT kepada Kawa. Itu adalah simbol tawaran untuk bergabung kepada tim SWAT. Ternyata, pertanyaan-pertanyaan tadi dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada alasan yang kuat bagi Kawa untuk membunuh ISIS. Kawa masih ragu untuk bergabung dengan mereka, karena ia belum sepenuhnya mengetahui siapa mereka sebenarnya. Mayor Jasim mencoba meyakinkan kepada Kawa dengan mengatakan bahwa merekalah yang menghabisi ISIS yang membunuh pamannya. Akhirnya Kawa pun mengambil topi tersebut. Ia kemudian diberikan rompi dan baju tim SWAT. Jenazah pamannya dibawa kembali ke kota oleh Jamal. Sementara itu Kawa pergi bersama tim SWAT. Di perjalanan, Kawa menanyakan apakah misi mereka yang sebenarnya kepada Walid. Namun Walid tidak menjawab pertanyaan itu dan menyuruhnya untuk mematuhi saja apa perintah Mayor Jasim. Aman.
المفتاح معنا فتح. Mereka kemudian masuk ke dalam sebuah bangunan dan beristirahat di sana sembari menonton sinetron Ikatan Cinta. Kawa duduk di dekat sebuah jendela bersama Mr. X dan mendengarkan sebuah lagu bersama. Namun tiba-tiba Kawa mendengar suara mobil. Ia kemudian melihat dari jendela bersama Mayor Jasim. Kawa melihat mobil polisi lokal menuju ke sana. Ternyata itu adalah Jamal. Jamal melempar sebuah bom asap lalu disusul satu mobil dari belakang. Dan tiba-tiba mobil tersebut meledak. بضع لك تبخان. Karena tidak mendengar aba-aba dari Mayor Jasim, Mr. X pun meninggal. Karena hal itu, Mayor Jasim pun marah kepada Kawa dan sempat berpikir bahwa Kawa adalah pengkhianat. Namun, ia berhasil ditenangkan oleh anggota tim SWAT lainnya. Mayor Jasim kemudian memberikan HP milik Mr. X kepada Kawa. Ia diminta untuk menjaga HP tersebut agar bisa diberikan kepada keluarga Mr. X. Mereka kemudian membawa jenazah Mr. X ke mobil lalu mendoakannya. Setelah itu, mereka merencanakan rute untuk pergi ke suatu tempat. Namun, dengan pilihan rute yang penuh bahaya atau melewati pos pemeriksaan oleh polisi federal. Mengingat anggota mereka yang hanya tersisa sedikit, mereka memilih melewati pos pemeriksaan. Di perjalanan, mereka melihat dua orang anak yang sedang mendorong kereta jenazah ayahnya. Mayor Jasim kemudian menawarkan kepada mereka untuk ikut ke perbatasan bersama tim SWAT. Namun, sang kakak menolak ikut karena ia telah berjanji akan memakamkan jenazah orang tuanya. Sang adik yang sudah tak tahan di sana kemudian ikut bersama para tim SWAT. Di perjalanan, Kawa masih bingung apa misi mereka sebenarnya. Sesampainya di pos pemeriksaan, mereka kemudian diperiksa oleh polisi federal. Namun, Mayor Jasim langsung menyuap penjaga tersebut. Kawa semakin bingung kenapa pasukan elit kelas SWAT perlu melakukan hal tersebut. Tim SWAT kemudian menurunkan jenazah Mr. X agar bisa diurus dengan layak bersama mayat para tentara lainnya. Sementara itu, Mayor Jasim mencari keluarga agar ia bisa menitipkan anak yang ia bawa tadi. Tiba-tiba ada seorang polisi federal yang mengenali mereka. Ia mengatakan atasan tim SWAT mencari mereka dan mengira mereka semua telah mati. Mayor Jasim yang melihat hal tersebut kemudian mendekap polisi itu dan memberikan sedikit ancaman agar polisi tersebut mau berpura-pura tidak pernah melihat tim SWAT. Tim SWAT kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Kawa kembali menanyakan sebenarnya apa tujuan mereka. Namun tidak ada yang menjawab pertanyaan Kawa tersebut. Ia lalu membuka HP milik Mr. X dan melihat foto-foto pembantaian ISIS oleh tim SWAT. Mereka kemudian memperlihatkan video di mana kakak dari Mr. X terlihat digorok lehernya oleh ISIS. Ternyata semua foto dan video tersebut adalah bukti bahwa Mr. X telah melakukan tugasnya dengan baik dan akan diberikan kepada keluarga Mr. X. Kawa mulai paham bahwa tujuan tim SWAT adalah balas dendam dengan membunuh semua anggota ISIS yang mereka temui tanpa ampun. Mereka kemudian memasuki area yang berbahaya. Terlihat warga dari area itu berbondong-bondong keluar dari daerah tersebut. Namun tiba-tiba terdengar tembakan dari arah belakang warga sipil. Dan warga sipil mulai berjatuhan karena tembakan tersebut. Tim SWAT berusaha memberikan tembakan perlindungan. Karena itulah salah satu anggota tim SWAT tertembak dan meninggal. Setelah berhasil mengamankan lokasi tersebut, Walid dan Mayor Jasim kemudian mengawasi lokasi sekitar. Walid menunjukkan sebuah gedung yang akan mereka tuju kepada Mayor Jasim. Namun ia gemetar setelah melihat gedung tersebut. Mereka kemudian mengecek rute terbaik untuk menuju gedung tersebut. Di lain sisi, Kawa duduk di dekat mayat ISIS. Ia melihat seorang ibu yang menangis histeris karena putranya yang masih kecil tertembak mati oleh ISIS. Karena hal itu, Kawa kemudian mengambil foto selfie dengan HP Mr. X. Namun ternyata mayat tersebut belum mati. Dia masih sekarat. Kawa langsung mencabut kapak yang ada di punggungnya dan berniat memenggal kepala orang tersebut. Tapi Mayor Jasim tiba-tiba menyuruhnya untuk berhenti, agar orang tersebut mati secara perlahan dan menderita.
Suara azan yang merdu pun terdengar. Mayor Jasim menyuruh Amir dan Kawa untuk berjaga. Dan mereka mulai sholat bergantian. Namun ketika Mayor Jasim baru akan mulai, Walid memanggilnya karena ia melihat pusat komando ISIS yang ada di daerah tersebut. Salah satu anggota mengatakan bahwa ia mempunyai teman di operasi gabungan. Ia bisa mengirimkan koordinat markas ISIS dan membuat mereka mengebom dengan artilerinya. Namun Mayor Jasim menolak. Jika mereka ingin menyerang markas itu, maka mereka harus melakukannya sendiri dengan 10 anggota yang tersisa. Ia memerintahkan Walid untuk mengambil keputusan. Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya Walid memutuskan untuk menghindar dan tetap tidak terdeteksi hingga sampai ke gedung yang mereka tuju. Tiba-tiba terdengar suara drone mengelilingi mereka. Drone tersebut langsung menghantam mobil pasukan SWAT dan menimbulkan ledakan yang besar. Mayor Jasim dan timnya pun segera siap siaga karena ada drone lain yang datang. Terdengar tembakan dari arah gedung lain, dan drone pun tertembak jatuh. Ternyata di sana ada pasukan militan Iran. Melihat hal itu, Mayor Jasim kemudian menawarkan barter perlengkapan perang. Namun militan Iran ternyata masih banyak memiliki senjata dan amunisi. Mereka hanya mau barter dengan rokok. Beruntungnya, tim SWAT mempunyai banyak rokok di dalam mobil mereka. Mayor Jasim kemudian masuk ke dalam basement para milisi Iran tersebut. Terjadilah tawar-menawar yang cukup alot di sana. Hingga akhirnya mereka sepakat 1 kotak rokok untuk 1 kotak amunisi. Tetapi sebelum itu Mayor Jasim harus melihat tahanan militan Iran tersebut. Begitu terkejutnya Mayor Jasim. Ternyata salah satu tahanan adalah Jamal yang telah berkhianat. Kawa kemudian disuruh masuk dan melihat temannya tersebut. Sempat terjadi ketegangan di sana. Karena tim SWAT ingin membawa pengkhianat itu dan milisi Iran menolak. سواكم بريطاني هاوي سكران وبيروقراطي فرنسي على خرائط مو مضبوطة. Tiba-tiba Kawa mengambil kapak yang ada di punggungnya. Lalu dengan membabi buta menghujamkannya kepada kepala temannya tersebut. Ketika itu juga suasana menjadi hening. Dan mereka melanjutkan barter. Tak disangka Walid membawa rokok khas Timur Tengah yang ia punyai. Ia meminta barter dengan sebuah RPG. Milisi Iran setuju. Namun hanya memberikan 1 peluru RPG saja. Ternyata Walid berubah pikiran. Walid memutuskan untuk menyerang pusat komando ISIS yang berada di sana. Di perjalanan, Mayor Jasim mengatakan kepada Kawa alasan mereka lari dan tidak mendapatkan suplai amunisi serta bantuan serangan. Ternyata mereka diperintahkan untuk mundur. Dan akan dikirimkan ke desa terpencil agar mereka tidak berperang lagi. Tim SWAT tidak setuju dengan misi yang baru tersebut. Mereka sengaja kabur dan memutuskan kontak dengan atasannya yang baru. Dan apabila mereka ketahuan, maka Mayor Jasim akan menghadapi pengadilan militer. Kawa sudah tidak peduli dengan alasan tersebut. Ia hanya ingin mengetahui apa yang harus ia ketahui saat waktunya tiba. Kawa terlihat sudah sangat benci dengan apa yang dilakukan oleh para ISIS di sana. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh ISIS yang sudah memblokade jalan tersebut. Sialnya, saat Younes ingin maju ke depan, ternyata Amir menembak dari arah belakang dan tanpa sengaja mengenai kepalanya. Ditambah lagi, Walid melemparkan sebuah granat, namun akurasi lemparannya tidak terukur, sehingga granat tersebut memantul ke arah mereka. Karena hal itu, Kawa terkena serpihan ledakan granat di bagian wajahnya. Kawa. Kafi. Yallah. Yallah, hajgat. Hajgat. Yallah. Setelah berhasil membunuh para ISIS dan mengobati Kawa, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat sedang menyisir sebuah gedung, tanpa sengaja mereka bertemu sekelompok ISIS. Untungnya, tim SWAT selalu siap siaga, meskipun mereka harus kehilangan 1 anggota mereka ke lobi. رملتهم صار على الجهة الثانية خلف هاي البنايات
Akhirnya mereka sampai di pusat komando ISIS di daerah tersebut. Mereka langsung membagi anggota ke posisi-posisi strategis untuk meng-HBD para ISIS. Sialnya, RPG yang ditembakkan oleh Walid malah gagal meledak, sehingga HBD yang mereka lakukan gagal. Meskipun mereka harus kehilangan satu anggota mereka lagi, dengan tenang tim SWAT berhasil mengeratakan para ISIS itu. Mereka kemudian berkumpul dan beristirahat di sana selama 90 detik. Mayor Jassim yang melihat banyak majalah porno di meja merasa risih dan mengumpulkannya di keranjang. Saat ia mengangkat keranjang tersebut, ternyata di sana ada sebuah jebakan bom, sehingga terjadilah ledakan yang mengakibatkan Mayor Jassim meninggal. Melihat hal tersebut, Walid dan semua anggota sangat syok. Mereka kehilangan pemimpin yang mengatur semua rencana yang akan mereka lakukan. Namun, Kawa dengan sigap mengatakan bahwa mereka harus segera melanjutkan misinya. Meskipun Kawa sendiri tidak tahu apa misi mereka yang sebenarnya, tapi ia percaya pasti ada alasan yang besar sehingga tim SWAT rela berperang dan mengorbankan nyawa mereka. لازم يكون شيء أكبر ولا ما حد بيكم كان يقاتل بالشراسة. Dengan 6 anggota yang tersisa, mereka kembali menuju gedung yang sudah mereka incar selama ini. Mereka akhirnya sampai di gedung tersebut. Dengan perlahan, mereka maju dan sampailah pada sebuah pintu yang mana Walid memiliki kunci pintu tersebut. Walid terlihat begitu gemetar untuk membuka pintu itu. Walid masuk lalu menembak ISIS yang ada di sana tepat di kepalanya. Di luar dugaan, ternyata itu adalah rumahnya Walid. Walid kemudian memeluk istri dan anaknya yang sudah lama tak ia temui. Melihat hal itu, Kawa hanya terdiam. Ternyata semua ini adalah rencana Mayor Jassim. Misi mereka yang sebenarnya adalah untuk menyelamatkan anak dan istri tim SWAT yang masih hidup saat kota jatuh ke tangan ISIS. Mayor Jassim juga memiliki keluarga. Namun ISIS mengetahui siapa mereka. Karena sebelum menjadi anggota ISIS, mereka semua adalah penjahat yang pernah Mayor Jassim dan timnya tangkap. Karena hal itulah keluarga Mayor Jassim diburu dan dibunuh oleh para ISIS. Setelah itu, tim SWAT melanjutkan misinya untuk menyelamatkan putra Amir yang sudah mereka ketahui keberadaannya. Dan film pun selesai. Nah sob, gimana filmnya? Semoga kalian suka dengan film ini. Silahkan tuliskan komentar terbaik kalian di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Underline Movie di sini. Bye-bye.